anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Kembali lagi dalam program Belajar di Rumah bersama Guruku. Oke anak-anak, perkenalkan hari ini kita akan belajar bersama Pak Andre. Oke, hari ini anak-anak kita akan bersama-sama belajar mengenai dongeng dan sifat pertukaran. Anak-anak, siapkan terlebih dahulu buku tulis kalian dan alat tulis kalian. Oke, apakah sudah siap? Kalau sudah siap, kita akan memulai dengan doa. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Anak-anakku yang hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat, cerdas, ceria, bersemangat. Yes, yes, yes. Bisa ulangi sekali lagi? Lagi ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat, cerdas, ceria, bersemangat. Yes, yes, yes. Luar biasa. Mantap. Kita beri tepuk tangan untuk kalian semua. Oke anak-anakku, dalam kondisi pandemi yang saat ini, Pak Andre harap kalian selalu menjaga kesehatan. Jangan lupa anak-anak, kemanapun kalian pergi selalu menggunakan masker dan jaga jarak. Dan apabila kalian sebelum melakukan dan setelah melakukan aktivitas, jangan lupa mencuci tangan. Oke anak-anakku, ya sebentar lagi kita akan memulai pembelajaran. Namun Pak Andre mau mengajak kalian sama-sama menyanyikan lagu terlebih dahulu. Yuk kita nyanyikan lagu Andaikan Aku Punya Sayap. Kita nyanyikan sama-sama ya. Oke anak-anak, bagaimana perasaan kalian setelah menyanyikan lagu ini? Bersemangat kan? Oke anak-anak, ingatlah bahwa kita harus senantiasa mempunyai impian yang tinggi agar kita bisa menyenangkan ayah dan ibu kita. Perhatikan ya, dan jangan lupa untuk selalu belajar. Anak-anakku, perhatikan ya. Pada lagu tadi, andaikan aku punya sayap, ada teks satu-satu daun-daun berguguran. Pak Andre tadi pagi membersihkan halaman rumah Pak Andre dan mengumpulkan sampah-sampah daun
di sebelah kiri, dan di sebelah kanan. Kalian mau bantu Pak Andre untuk menghitung jumlah daun? Yuk, kita hitung dulu. Nah, berapa ya daun yang ada di sebelah kiri? Tepat sekali anak-anak, jumlahnya adalah 24. Oke, sekarang bantu Pak Andre ya menghitung daun yang dikumpulkan Pak Andre di sebelah kanan. Berapa ya jumlahnya? Pintar sekali anakku, jumlahnya 28. Nah, sekarang bantu Pak Andre ya untuk menghitung total daun yang Pak Andre kumpulkan di halaman rumah. Bagus sekali anakku, jumlahnya adalah 52. Nah, anak-anaknya Pak Andre hebat semua. Kita beri tepuk semangat. Bisa ya? Tepuk semangat. 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 Aku pasti bisa. Oke anak-anakku, selanjutnya kita akan belajar mengenai dongeng. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Tetap berada di program Belajar di Rumah bersama Guruku. Hai anak-anak, kembali lagi dalam program Belajar di Rumah bersama Guruku. Oke anak-anakku, tadi Pak Andre sudah bilang kita akan belajar mengenai dongeng. Yuk kita dengarkan sama-sama dongeng asal mula buah kelapa. Selamat menyaksikan. Ciptakan banyak tumbuhan. Kita harus mensyukuri anugerah yang diberikan Tuhan. Semuanya dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Tumbuhan yang semua bagiannya dapat berguna yaitu pohon kelapa. Tahukah kamu asal mula pohon kelapa? Alkisah, seorang laki-laki sedang mendaki gunung yang tinggi. Ia ingin mengunjungi penyihir sakti. Penyihir sakti mempersilahkan laki-laki itu masuk ke pondoknya. "Wahai penyihir, ada sesuatu yang ingin kumohon darimu," kata laki-laki itu sambil menunduk dengan hormat. "Aku ingin diberi sesuatu olehmu, agar aku menjadi seseorang yang sangat berguna bagi setiap orang." "Hahaha, permintaanmu cukup bagus," sahut penyihir sakti. Ia mengeluarkan sebuah kotak kecil berwarna hijau. Dia berkata, "Kau baru boleh membukanya jika kau sudah tiba di rumah." Laki-laki itu menerima kotak hijau tersebut dengan perasaan gembira. Setelah mengucapkan terima kasih, dia berjalan menuruni gunung. Di tengah perjalanan, dia tergoda untuk membuka kotak hijau itu. Namun, dia teringat pesan penyihir sakti. Dia melanjutkan perjalanan. Ketika tiba di kaki gunung, lagi-lagi dia tergoda. Dia ingin melihat kotak hijau tersebut. Akhirnya, laki-laki tersebut membuka kotak hijau itu. Tiba-tiba, laki itu berubah menjadi pohon yang sangat besar. Daunnya panjang dan buahnya besar-besar. Terdengar suara penyihir sakti dari puncak gunung. "Karena kau tidak mematuhi kata-kataku, kau berubah menjadi pohon kelapa. Namun permohonanmu tetap terkabul. Kau sangat berguna. Tiap bagian darimu berguna bagi manusia. Daunmu, buahmu, dan batangmu dapat dimanfaatkan manusia." Sejak saat itu, pohon kelapa cepat berkembang biak, sehingga bisa dijumpai di mana-mana. Orang-orang menghargai pohon kelapa karena banyak gunanya. Tuhan menciptakan banyak tumbuhan. Mana? Apakah kalian memperhatikan dongeng asal mula buah kelapa dengan baik? Ya, sekarang Pak Andre mau bertanya. Siapa saja tokoh dalam dongeng tersebut? Coba, siapa yang bisa silakan menjawab. Ya, Nana,
Betul sekali, ada lelaki dan juga sang penyihir sakti. Sekarang Pak Andre mau bertanya anak-anak, apa pesan dalam dongeng tersebut? Siapa yang kira-kira bisa bertanya? Siapa yang kira-kira bisa menjawab? Silakan anakku. Iya, tepat sekali. Ingat ya, bahwa ketika kita sudah berjanji dengan seseorang, kita harus berupaya untuk menepatinya. Dan apabila kita belum bisa menepati janji, kita harus meminta maaf. Ya, bagus kalian anakku. Setiap dongeng penuh dengan pesan moral, sehingga setiap dongeng tersebut perlu diperhatikan dengan baik dan kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, selanjutnya kita akan belajar mengenai sifat pertukaran. Nah, tidak sabar kan? Yuk kita sama-sama belajar. Nah, sebelum belajar mengenai sifat pertukaran, Pak Andre mau review dulu mengenai penjumlahan. Penjumlahan ada dua teknik anak-anak. Yang pertama, teknik tanpa menyimpan. Yang kedua, teknik menyimpan. Perhatikan ya contoh dari Pak Andre. 1250 ditambah dengan 1325. Berapa ya? Kita hitung sama-sama ya. 0 ditambah 5 sama dengan 5. 5 ditambah 2 sama dengan 7. 2 dengan 3 sama dengan 5. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Anak-anak perhatikan ya. Pada teknik tanpa menyimpan, tidak ada nilai yang dijumlahkan lebih dari 10. Nah, selanjutnya kita mau mengerjakan teknik menyimpan. Contohnya adalah 1300 ditambah dengan 2900. Kita jumlah sama-sama ya. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 3 ditambah 9 sama dengan 12. Tapi ingat anak-anak, angka satuan yang diletakkan di bawah dan angka puluhan kita letakkan di atas bagian depannya. Kita jumlah ya, 1 ditambah 1 ditambah 2, 4. Hebat semua muridnya Pak Andre. Kita lanjut ke soal berikutnya ya untuk melatih kemampuan kalian. Nah, ada contoh soal dari Pak Andre. Coba kerjakan ya. Oke, 0 ditambah 5 sama dengan 5. 5 ditambah 2 sama dengan 7. 2 ditambah 7 sama dengan 9. 3 ditambah 4 sama dengan 7. Anak-anak, dalam penjumlahan berikut ini, kira-kira menggunakan teknik yang mana ya? Betul sekali, teknik tanpa menyimpan. Karena bilangan yang dijumlahkan tidak lebih dari 10. Kita lihat ya contoh soal berikutnya. Nah, 4250 ditambah dengan 1975. Berapa ya nilainya? Nah, 0 ditambah 5 sama dengan 5. 5 ditambah 7 sama dengan 2. 12 ya. 2 yang bagian satuan diletakkan di bawah dan 1 bagian puluhan diletakkan di bagian atas. Kita jumlah sama-sama menjadi 12. Ingat, 2 yang bagian satuan di bagian bawah dan 1 bagian puluhan kita letakkan di atas. Oke, kita jumlahkan dan nilainya adalah 6225. Anak-anak, untuk soal yang barusan menggunakan teknik yang mana ya? Tepat sekali anakku, untuk soal yang kedua menggunakan teknik menyimpan. Oke. Nah, ini ada contoh soal berlatih. Silakan difoto ya. Kalau sudah, kita akan melanjutkan mengenai cerita. Ini ada cerita Pak Andre. Tadi kita sudah mendengarkan dongeng asal mula buah kelapa. Nah, saat ini kita akan mendengarkan soal cerita ya dari Pak Andre ya. Petani kelapa mengirimkan buah kelapa. Nah, mobil yang pertama
mengangkut 425 buah kelapa. Bem 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 bem. Setelah mobil yang pertama berangkat, mobil yang kedua mengikuti. Mobil yang kedua mengangkut 590 buah kelapa. Anak-anak, silakan dijumlah ya. Berapa nilainya? Tepat sekali, 1015. Nah, kira-kira untuk soal yang ini menggunakan teknik yang mana ya? Iya, tepat sekali. Teknik menyimpan. Ingat ya, ketika nilai yang dijumlahkan lebih dari 10, menggunakan teknik menyimpan. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan coba tukar. Bus yang pertama mengangkut 590, bus yang kedua mengangkut 425. Dan ternyata hasilnya sama. Nah, anak-anakku, hasilnya sama. Setelah ini, kita akan melanjutkan pembelajaran di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di program Belajar di Rumah bersama Guruku. Hai anak-anak, kembali lagi dalam program Belajar di Rumah bersama Guruku. Oke anak-anakku, selanjutnya segmen yang ketiga, kita akan lakukan telepon interaktif. Ya, silakan bagi kalian semua yang ingin bertanya mengenai materi yang sudah kita pelajari, silakan menelpon menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Oke, sambil menunggu, Pak Andri akan lanjutkan pembahasan ya. Oke. Dayu menyiram tanaman tomat. Dia menyirami tanaman tomat tersebut dan memberi pupuk hingga tumbuh besar. Kemudian, Dayu menghitung tanaman yang ada di pekarangan sebelah kiri dan pekarangan di sebelah kanan. Bantu Dayu menghitung ya nak. Ya, ternyata kebun tomat yang ada di sebelah kiri memiliki 123 tanaman tomat. Nah, kebun tomat yang ada di sebelah kanan memiliki 165 tanaman buah tomat. Bisa bantu Dayu untuk menghitungnya? Nah, anak-anak, hasilnya adalah 288. Anak-anak, ingatkah kalian teknik penjumlahan yang digunakan untuk menghitung? Tepat sekali anak-anakku, teknik penjumlahan yang digunakan adalah tanpa menyimpan. Oke, ada penanya ya, silakan. Halo anak, halo. Jangan lupa jargonnya dulu ya. Belajar di rumah bersama Guruku. Silakan. Belajar di rumah bersama Guruku. Bagus sekali. Silakan anakku. Namanya siapa nak? Rizky. Alfa Rizky. Iya. Silakan dari sekolah mana nak? SDN Wonokromo 1. SDN Wonokromo 1. Iya, silakan anakku pertanyaannya. Pak Guru, Iya. mana ya kok kenapa itu tumbuh? Bisa diulangi anakku? Di mana ya Pak Guru? Kok kenapa itu tumbuh? Boleh diulangi lebih keras ya? Di mana ya pohon kelapa itu tumbuh? Oh iya anakku, terima kasih, pertanyaan yang hebat. Kita beri tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. 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 Aku pasti bisa. Mantap pertanyaannya. Di mana pohon kelapa itu tumbuh? Di mana ya? Kita tadi sudah melihat dalam segmen yang kedua mengenai dongeng asal mula buah kelapa. Kelapa tumbuh di pantai. Ya. Ketika kamu berjalan ke pantai, contohnya ya di Surabaya di mana nak? Di Pantai Kenjeran.
Atau di mungkin daerah kalau kamu mengunjungi pantai-pantai yang lain mungkin bisa menemui pohon kelapa. Terima kasih ya nak. Oke, sambil menunggu penanya yang kedua, kita akan lanjutkan materi ya. Oke. Tanaman buah tomat dayu. Nah, tadi kita sudah menghitung untuk di bagian kirinya 123 dan di bagian kanan 165. Nah, apabila kita balik, apakah menghasilkan nilai yang sama? Nah, 165 ditambah 123 ternyata menghasilkan nilai yang sama. Berarti sifat pertukaran pada penjumlahan menghasilkan nilai yang sama ya nak. Oke. Nah, sambil menunggu, apakah ada? Oke, tidak ada ya. Pak Andre akan menjelaskan rangkuman pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, kita tadi sudah mendengar dongeng asal mula buah kelapa. Nah, dalam dongeng tersebut ingat, pesan atau amanat yaitu agar kita menempati janji yang sudah kita buat dengan seseorang. Ingat ya, apabila kita lupa, jangan pernah lupa untuk meminta maaf kepada orang tersebut. Oke anak-anak? Dan rumus pertukaran penjumlahan adalah A plus B sama dengan B plus A. Oke anak-anak, selanjutnya adalah penugasan. Silakan dicatat ya. Edo mengumpulkan 526 helai daun nangka. Ia menyimpannya dalam kantong plastik hitam. Benny mengumpulkan 775 helai daun nangka. Ia meletakkannya dalam kantong plastik merah. Silakan isi angka-angkanya pada titik-titik yang ada di bawah itu. Jadi jumlah daun yang dikumpulkan Edo dan Benny adalah berapa helai ya? Sudah dicatat ya, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, untuk soal yang kedua, di rumah Lani sedang panen rambutan. Lani dan adiknya mengumpulkan rambutan yang dipetik ayah. Lani mengumpulkan 865 buah rambutan. Ia meletakkan rambutan pada bakul bambu. Adik Lani mengumpulkan 567 buah rambutan. Isilah nilainya pada titik-titik berikut. Jadi, jumlah daun yang dikumpulkan Edo dan Lani adalah Sudah selesai? Dicatat ya. Oke anak-anakku, Pak Andri berterima kasih karena kalian semua sudah mendengarkan pembelajaran hari ini dengan baik. Pak Andre kagum dengan kalian semua dan selalu ingat pesan dalam dongeng tersebut. Kita harus berupaya untuk menepati janji ya. Oke, sebelum menutup pembelajaran hari ini, kita beri tepuk semangat dulu yuk untuk kita semua. Tepuk semangat. Semangat. Aku pasti bisa. Untuk segmen berikutnya akan dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ingat ya, tetap berada di SBO TV dalam program Belajar di Rumah bersama Guruku. Dadah anak-anak, sampai bertemu lagi.